Shalom pagi, mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang cerah, kami boleh mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, firman itu jadi berkat buat kami. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami naikkan juga doa syafaat. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 15 ayat pertama sampai ayat 21. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai 10, 11 sampai 21 besok. Kisah Rasul-Rasul pasal 15 ayat pertama sampai ayat 10. Sidang di Yerusalem. Berapa orang datang dari Yogyakarta ke Antioquia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwajibkan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta bapak orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua di Yerusalem untuk bicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Finisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka. Tapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menurut hukum Musa. Maka bersidang rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai asal itu. Beliau Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyinjirkan hati mereka oleh iman. Ayat 10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dan meletakkan pada tengkuk mulut-mulut itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Puji Tuhan. Firman Tuhan cukup baik, dan firman Tuhan kita tentang sunat. Sunat yang benar, sunat hati. Tapi kita baca ayat hari ini, firman jadi berkat buat kita. Kita perhatikan firman Allah yang baik yang terdapat hari ini, yaitu ayat 7, tekan pada ayat 7b. Sesudah berapa waktu lama yang berlangsung, pertukar pikiran mengenai soal itu. Jadi Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan berantara mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Petrus dipakai Tuhan sebagai perantara, alatnya Tuhan untuk menyampaikan bangsa kepada bangsa lain, bangsa kafir yang belum mendengar Injil atau berita kesukaan. Hari ini juga Tuhan berbicara kepada seorang bangsa, baik bangsa kafir atau bangsa lain.
dipakai Tuhan. Ya, bukan harus pendeta, menjadi siapa pun saja yang sudah diselamatkan menjadi alat-alat Tuhan atau jadi hamba-hamba Tuhan. Dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba-hamba Tuhan, menjadi menurut perintah majikan ingat Tuhan. Untuk apa? Dan sebagaimana amat agung jadikan semua bangsa muridku. Dan kita tahu melalui mulut kita hanya alat Tuhan untuk menyampaikan berita Injil atau kabar kesukaan, melalui kabar kesukaan dan keselamatan. Supaya apa? Supaya orang yang tidak percaya boleh menerima Tuhan sebagai juru selamatnya dan percaya. Bukan harus menunggu pendeta, tidak, penginjil bukan, tetapi kita semua harus menyampaikan berita. Perantara mulut, kata Petrus, perantara mulut saudara, mereka yang sudah belum mengenal Tuhan boleh diselamatkan. Amin. Amin. Mau saudara pakai Tuhan? Mari sama-sama tundukkan kepala. Menteraikan firman dan hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan sekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan amin. Tuhan memberkati.